seolah mengambang di tengah danau. Bukan dongeng, bukan juga adegan film animasi, stasiun itu nyata di Jepang, tepatnya di prefektur Shizuoka. Jadi nama stasiun ini adalah Okui Kojo Eki. Kalau diterjemahkan kurang lebih artinya stasiun di atas danau Okuoi. Dan percayalah nih, begitu kalian melihatnya rasanya seperti masuk ke dunia lain, tenang, damai, dan penuh kejutan. Kalau kalian pengen tahu, aku bakal jelasin tentang sejarahnya, kenapa bisa kereta ini dibangun di atas danau. Kalau kalian penasaran, langsung aja tonton video ini sampai habis. Oke, yang pertama aku bakal bahas sejarah dan latar belakang. Jadi, untuk memahami kenapa sih stasiun ini bisa ada di lokasi yang unik banget, kita harus mundur ke beberapa dekade yang lalu. Awalnya, jalur kereta ini bukan dibangun untuk wisata, melainkan untuk tujuan praktis, mengangkut material dan pekerja ke proyek-proyek bendungan di pegunungan Shizuoka. Namanya adalah Ikawa Line, jalur kecil milik Oigawa Railway. Nah, ketika proyek besar bendungan Nagashima dibangun, sebagian jalur lama tergenang air dan gak bisa dipakai lagi. Nah, pada tahun 1990, jalur baru dibangun dan disitulah stasiun Okui Kojo dilahirkan. Jadi bisa dibilang, stasiun ini adalah anak dari sebuah bendungan, sebuah hasil samping yang kemudian berubah menjadi ikon wisata. Lalu ada lokasi unik di tengah alam. Yang bikin stasiun ini spesial adalah lokasinya. Bayangin aja, peron kecil berdiri di atas jembatan panjang yang melintas sebuah danau. Dari kejauhan, stasiun ini terlihat seperti pulau mungil di tengah air. Padahal sebenarnya ini menempel pada jembatan yang disebut Okui Rainbow Bridge. Nah, di sekelilingnya kalian tuh bisa lihat perbukitan dan pegunungan hijau yang berubah warna sesuai musim. Musim semi, bunga sakura bermekaran seakan menari di atas air. Musim panas, hijau lebat menenangkan mata. Musim gugur, warna merah orange dan kuning daun memiji bikin stasiun ini seperti lukisan. Musim dingin, salju tipis kadang menyelimuti rel, memberi nuansa magis yang hening. Jadi, kapanpun kalian datang, wajah stasiun ini selalu berubah tapi tetap mengikat. Suasana perjalanan menuju stasiun. Bagi banyak orang, pengalaman ke Okui Kojo Eki bukan cuma soal sampai di stasiunnya, tapi juga perjalanan menuju ke sana. Perjalanan biasanya dimulai dari Kanaya Station, kemudian naik kereta retro ke jalur Oigawa Railway. Seringkali kereta yang digunakan adalah kereta tua berwarna merah atau hijau, dan kadang masih ditarik lokomotif uap. Bayangin nih suara cucut khas kereta zaman dulu berpadu dengan udara pegunungan segar. Setelah itu perjalanan dilanjutkan ke jalur Ikawa Line, jalur yang terkecil dan sempit, bahkan disebut sebagai salah satu jalur kereta dengan lebar paling kecil di Jepang, hanya 760 mm. Nah, kereta perlahan mendaki ke pegunungan lewat jembatan, terowongan, lembah, dan sungai. Begitu mendekati Okui Kojo Eki, kalian akan melihat pemandangan spektakuler, daun hijau kebiruan, jembatan panjang, dan stasiun mungil di tengahnya. Serasa masuk ke dunia studio Ghibli loh. Stasiun mini dan pengalaman maksimal. Begitu turun di peron, kalian mungkin akan kaget. Stasiun ini sangat sederhana. Hanya ada satu platform kecil, ada atap seadanya, gak ada petugas sama sekali, gak ada minimarket, gak ada vending machine, bahkan rumah penduduk pun gak ada. Nah, tapi justru inilah pesonanya. Kalian bisa berdiri di peron, mendengar suara angin dan air sambil menunggu kereta berikutnya lewat. Di sisi lain ada jalan kecil bernama Love Romance Road yang kalian bisa telusuri untuk menemukan spot foto terbaik. Dari sana, kereta akan melintas di jembatan, terlihat sangat fotogenik seolah melayang di atas air. Fakta menarik untuk stasiun ini. Jadi beberapa fun fact tentang stasiun ini antara lain Okui Kojo sering dijuluki sebagai stasiun paling romantis di Jepang. Jumlah penumpang hariannya sangat sedikit, kadang tuh hanya puluhan orang. Jadi kalian tuh bisa merasakan suasana yang private banget. Banyak pasangan muda datang ke sini untuk foto pre-wedding karena vibes-nya romantis banget. Stasiun ini sering masuk daftar stasiun paling indah di dunia versi media internasional. Refleksi dan filosofi. Menariknya, stasiun ini mengingatkan kita bahwa sesuatu yang diciptakan karena kebutuhan praktis seperti proyek bendungan bisa berubah menjadi keindahan tak terduga. Dari jalur yang dipindahkan, lahirlah stasiun mungil yang menjadi simbol ketenangan dan keromantisan. Kadang keindahan ini bukan kita rencanakan tapi muncul begitu saja dari perubahan besar. Dan Okui Kojo Eki adalah contoh sempurna dari itu. Oke, jadi kalau kalian bosan dengan hidup pikuk kota besar seperti Tokyo, Osaka, Kyoto, cobalah menyusuri pegunungan Shizuoka dan temukan stasiun kecil di atas danau ini. Naiklah kereta, hidup udara segar, dan biarkan pemandangan membawa kalian ke dunia yang lebih tenang.
Oke, jadi ini dia, aku udah langsung berkunjung ke Okoikojo Station. Nah ini nih aku lagi nunggu keretanya. Jadi pemandangannya seperti ini, gimana indah banget kan. Nah ini aku lagi nunggu keretanya, nih udah mulai datang keretanya. Jadi gambarannya seperti inilah kalau kalian nanti pengen ke Okoikojo, terus pengen cobain train ini dengan view yang sangat indah ini. Nah seperti ini dia warna keretanya, terus juga ada tulisan Oigawa Railways. Nah seperti ini terbuka ya, jadi si pintunya tuh jendelanya tuh kelihatan. Nah ini aku udah masuk. Nah pemandangannya dari sini, kira-kira tempat duduknya kayak gini, jendelanya terbuka nih, tempat duduknya tuh berhadap-hadapan tuh kayak gini. Nah ini aku akan mulai jalan. Nah seperti ini pemandangannya tuh, jadi kalian tuh langsung dapat angin, bukan AC ya, tapi angin dari luar nih, seger banget. Nah kita udah mulai melewati view yang indah banget. Wah ini dia. Gimana, kalian masih berpikir untuk berkunjung ke sini? Ini nih wajib banget pokoknya kalau ke sini, mampir ke Okoikojo Station. Kayak gini pemandangannya super duper indah banget. Untuk keretanya juga nggak terlalu cepat karena memang nggak terlalu agak lambat gitu untuk lihat view ini seperti ini. Nah jadi kurang lebih untuk pemandangannya seperti ini ya, kayak ini kita akan melewati terowongan. Nah nih pas keluar kayak gini juga nih, pemandangannya cukup indah banget nih. Ini tuh wajib banget kesini karena kalian harus cobain pengalaman sekali seumur hidup lah untuk melewati pemandangan seindah ini hanya dengan naik kereta dengan tanpa jendela. Jadi kalian tuh vibes-nya tuh beda banget dari kereta-kereta biasa yang biasa kalian naikin di Jepang. Jadi kalau kesini jangan lupa berkunjung. Oke, kalau kalian misalnya nih udah ada pengalaman ke Okoikojo Station, langsung aja tulis di kolom komentar berbagi pengalaman sama kita. Dan kalau kalian pengen aku bahas tentang tempat-tempat hidden gem yang ada di Jepang lainnya, boleh tulis kolom komentar juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye bye.